Halo para jagoan, kenalin, nama aku Ardin. Ardin di sini ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Kita cerita sejarahnya lebih dulu ya. Bisnis model kanvas atau BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pechnor pada tahun 2008 sebagai sebuah alat yang inovatif untuk merancang dan menggambarkan model bisnis. BMC menjadi sangat populer karena pendekatannya yang sederhana dan visual dalam menggambarkan elemen kunci yang membentuk sebuah bisnis. Sejak diluncurkan, BMC telah digunakan oleh banyak perusahaan, baik startup maupun perusahaan yang sudah mampan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengubah model bisnis mereka agar lebih adaptif dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Jadi, kalau bisnis, jangan hanya memikirkan produk dan kualitasnya aja ya, tapi bagaimana bisnis modelnya. Teman-teman bisa membayangkan Starbucks, salah satu brand kopi dunia. Mereka tidak hanya jago bikin resep kopi yang enak, tapi juga sukses mengembangkan bisnis model coffee shop yang digemari. Bagaimana Starbucks mengembangkan program membership untuk meningkatkan engagement dengan customers, menjual produk-produk souvenirs untuk meningkatkan pendapatan. Jagoan, dalam video ini kita akan membahas apa itu bisnis model kanvas, mengapa penting untuk memahaminya, dan bagaimana menggunakannya untuk mengembangkan model bisnis yang sukses. Mari kita lihat bagian-bagian BMC secara lebih mendalam. 1. Segmentasi pelanggan atau Customer Segments. Ini adalah langkah pertama dalam BMC. Di sini, teman-teman harus mengidentifikasi dan memahami siapa target pasar atau segmen pelanggan yang akan dilayani oleh bisnis teman-teman. 2. Proposisi nilai atau Value Propositions. Bagian ini mencakup penawaran unik yang teman-teman berikan kepada pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan teman-teman menonjol? Mengapa pelanggan harus memilih teman-teman daripada pesaing? Teman-teman, untuk memulai BMC, awali dengan melihat value proposition dan segmentasi pelanggan secara bersama-sama ya. Dan value proposition harus sesuatu yang betul-betul punya unique selling points yang connect dengan kebutuhan user atau pelanggan teman-teman. Sekali lagi ya, value proposition harus sesuatu yang betul-betul punya unique selling points yang connect dengan kebutuhan user atau pelanggan teman-teman. Juga kita harus selalu menguji atas produk yang akan kita hasilkan. Apakah produk ini benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan? Atau apakah produk ini benar-benar unik dan belum dipikirkan oleh kompetitor? 3. Saluran distribusi atau channels. Ini adalah cara teman-teman mengirimkan produk atau layanan teman-teman kepada pelanggan. Apakah teman-teman menggunakan toko fisik, penjualan online, atau kombinasi keduanya? 4. Hubungan pelanggan atau customer relationships. Ini mencakup jenis interaksi dan hubungan yang teman-teman harapkan dengan pelanggan. Apakah itu hubungan personal, self-service, atau otomatis? 5. Sumber pendapatan atau revenue streams. Di sini, teman-teman harus menjelaskan bagaimana bisnis teman-teman akan menghasilkan pendapatan. Apakah itu melalui penjualan langsung, iklan, langganan, atau sumber pendapatan lainnya? 6. Sumber daya kunci atau key resources. Ini adalah aset yang teman-teman butuhkan untuk menjalankan bisnis teman-teman seperti orang, peralatan, teknologi, atau keuangan. 7. Aktivitas kunci atau key activities. Bagian ini menjelaskan kegiatan-kegiatan inti yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis teman-teman. Apa yang harus teman-teman lakukan untuk menghasilkan nilai? 8. Mitra kunci atau key partnerships. Ini mencakup kerjasama dan kemitraan yang teman-teman bentuk dengan pihak lain untuk meningkatkan bisnis teman-teman. Mungkin itu bisa pemasok, distributor,
atau mitra strategis lainnya. 9. Struktur biaya atau cost structure. Ini adalah rincian biaya yang terkait dengan operasi bisnis teman-teman. Teman-teman perlu mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan lain-lain. Sekarang kita coba ya buat contoh BMC untuk Picnic Hub sebagai coffee shop and co-working space. 1. Segmentasi pelanggan atau customer segments. Segmentasi pelanggan Picnic Hub adalah mahasiswa universitas terdekat yang mencari tempat bersantai dan belajar, early startup yang membutuhkan ruang kerja yang inspiratif, pengusaha atau freelancer yang ingin mengadakan pertemuan atau presentasi. 2. Proposisi nilai atau value propositions. Proposisi nilai Picnic Hub adalah kualitas kopi premium dan berbagai pilihan makanan sehat, ruang kerja yang nyaman dengan fasilitas lengkap seperti akses internet cepat, printer, dan meja yang ergonomis. Lingkungan yang kreatif dan ramah, cocok untuk kolaborasi dan pertukaran ide. 3. Saluran distribusi atau channels. Saluran distribusi Picnic Hub adalah penjualan langsung di toko Picnic Hub, pemesanan melalui aplikasi mobile Picnic Hub, dan promosi melalui media sosial, bisa TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga bisa melalui situs web. 4. Hubungan pelanggan atau customer relationships. Hubungan pelanggan Picnic Hub adalah pendekatan personal dan ramah terhadap pelanggan, responsif terhadap pertanyaan dan masukan pelanggan, dan membangun komunitas dengan acara dan kegiatan yang melibatkan pelanggan. 5. Sumber pendapatan atau revenue streams. Sumber pendapatan Picnic Hub adalah penjualan kopi, makanan, dan minuman, penyewaan ruang kerja harian, mingguan, dan bulanan, dan penyelenggaraan acara dan pelatihan. 6. Sumber daya kunci atau key resources. Sumber daya kunci Picnic Hub adalah staf yang terlatih dalam pembuatan kopi dan pelayanan pelanggan, ruang kafe dengan perabotan yang nyaman, dan akses internet cepat dan perangkat keras pendukung. 7. Aktivitas kunci atau key activities. Aktivitas kunci Picnic Hub adalah pembuatan kopi dan penyajian makanan, manajemen ruang kerja dan pemesanan, juga pelaksanaan acara dan kegiatan komunitas. 8. Mitra kunci atau key partnerships. Mitra kunci Picnic Hub adalah pemasok kopi, makanan, dan minuman, pihak universitas untuk kerjasama promosi, dan perusahaan lokal untuk penyelenggaraan acara bersama. 9. Struktur biaya atau cost structure. Struktur biaya Picnic Hub adalah biaya pembelian bahan baku seperti kopi dan makanan, biaya operasional seperti sewa, listrik, dan gaji karyawan, juga biaya pemasaran dan promosi. Dengan menggunakan BMC, Picnic Hub dapat memvisualisasikan secara keseluruhan model bisnisnya. Hal ini membantu mereka untuk memahami bagaimana semua elemen bisnis saling terhubung dan saling mempengaruhi. Selain itu, BMC juga memungkinkan Picnic Hub untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin mereka hadapi serta mengadaptasi bisnis mereka sesuai kebutuhan dan perubahan pasar. Nah, sekarang mulai dengan kanvas BMC dan teman-teman silahkan untuk membuat BMC untuk bisnis teman-teman ya.